Halo Sobat Sepertiga Malam. Malam ini kami akan menemani kalian semua untuk menceritakan kisah horor malam Jumat. Selamat menikmati. Sebelumnya terima kasih dan jangan lupa follow dan share akun ini supaya dapat menonton cerita otentik dari channel Sepertiga Malam lainnya. Salam dunia dalam gelap. Inilah kisahnya. Saya gagal tarik uang gaib karena tidak siap melihat apa yang muncul. Namaku Rudi. Aku bukan dukun, bukan pula orang yang percaya hal-hal mistis. Tapi apa yang kualami, membuatku berpikir bahwa dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Tahun 2018, karena tekanan hidup, aku memutuskan melakukan sesuatu yang tak akan pernah bisa aku tarik kembali. Tarik uang gaib. Dan malam itu, aku tahu, aku tidak siap melihat apa yang muncul. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Tagihan menumpuk. Aku terjebak di rumah kontrakan kecil, dengan isi kulkas yang hanya cukup buat 2 hari. Hari itu, HP-ku berbunyi. Nama, Anto, muncul di layar. Teman lama, dulu satu kampus. Setelah nama Anto muncul di layar, saya mengangkat telepon tersebut. Lalu, Anto langsung bertanya, "Bro, lo apa kabar? Kok lo udah ngilang? Gue udah lama nih. Gak denger kabar lo. Lo sekarang tinggal di mana? Masih tinggal di kontrakan yang lama?" Lalu, Rudi mengangguk dan mengucapkan kata, "Iya bro, gue masih di tempat yang lama. Bener kok gue sekarang tidak kerja, karena betul memang gue dipecat dari tempat kerja." "Lo denger kabar dari mana? Kok lo tahu gue dipecat?" "Anto, gue nanya-nanya ke teman-teman tentang kabar lo bro karena kita gak pernah ketemu, karena gue penasaran lo tiba-tiba ngilang, sudah gak pernah lagi nongkrong bareng sama kita-kita." Rudi menjawab, "Iya nih bro, gue lagi stres banget, sekarang gue tidak ada pekerjaan, tunggakan cicilan gue banyak, gue gak bisa makan, sampai stok di rumah pun sudah mulai habis, makanan pun sudah tidak ada." "Wah bro, gue turut prihatin atas penderitaan yang lo alami sekarang. Gue sebenarnya nelpon lo, mau ngajak lo ngobrol, untuk ngasih lo solusi." Rudi menjawab, "Apa tuh bro?" sambil dengan rasa penasaran. Rudi melanjutkan ucapannya, "Gue penasaran lo ngasih solusi apa?" Anto menjawab, "Gue sebenarnya mau ngomong ini, tapi gue ragu-ragu sama lo, takutnya lo malah gak percaya informasi apa yang akan gue kasih ke lo, tapi ini banyak yang sudah berhasil melakukannya." Namun Rudi masih kebingungan dengan ucapan Anto. Rudi pun menjawab dengan ragu-ragu, "Apa bro? Ini beneran solusinya?" Anto menjawab, "Beneran bro, ngapain juga gue bohong sama ucapan gue. Lo beneran mau gak?" Rudi menjawab. Dengan terdiam, beberapa saat dia melanjutkan ucapannya, "Oke lah bro, gue beneran putus asa. Jadi butuh bantuan apapun itu, gue sangat menghargai itu saat ini." Dia menjelaskan, tarik uang gaib, ritual, dukun, makhluk gaib. Lalu ia mengirim foto seseorang, pria tua, mengenakan jubah hitam. Namanya Mbah Wiryo. Sudah banyak yang berhasil. Katanya, uang akan muncul sendiri. Tapi ada syarat, tidak boleh takut, dan tidak boleh keluar dari lingkaran. Aku bilang, kalau cuma itu, gampang. Astaga, aku sangat meremehkan hal ini. Kami pergi ke rumah tua di pinggir desa. Rumahnya berdiri sendiri, tanpa tetangga, dan dikelilingi pohon bambu. Begitu masuk, udara langsung berubah dingin. Seperti ada yang mengawasi. Mbah Wiryo menatapku tajam. "Mbah Wiryo, tarik uang itu bukan sembarangan, Le. Kau harus kuat. Harus siap melihat dia." Aku terdiam. Tapi aku mengangguk. Tengah malam. Lilin hitam dinyalakan. Aku duduk dalam lingkaran garam. Anto di sampingku.
Mbah Wiryo mulai membaca mantra. Bahasa yang asing, pelan, dan menekan dada. Suara angin mulai masuk dari arah yang tak jelas. Lampu padam, dan laci tua di depanku mulai bergetar. Uang mulai muncul perlahan dari celah kayu. Lembar demi lembar. 50.000. 100.000. Bahkan dolar. Aku menahan napas. Tapi, lalu terdengar suara. Siapa yang meminta, harus berani menerima. Aku. Suaranya berat. Dalam. Tidak berasal dari mulut manusia. Aku menoleh ke pojok ruangan. Ada bayangan, tinggi, gelap, tanpa wajah. Makhluk itu diam. Tapi aku tahu, dia menatapku. Tubuhku gemetar. Anto mulai menangis. Mbah Wiryo terdiam. Seolah, makhluk itu lebih tinggi dari yang dia kira. Aku tidak tahan. Aku panik. Aku berdiri. Aku melompat keluar dari lingkaran garam. Mbah Wiryo. Jangan. Tapi terlambat. Makhluk itu. Kau. Tak siap. Tawa keras menggema. Uang berubah menjadi abu. Lilin padam. Ruangan seketika gelap total. Setelah kejadian itu, tanpa basa-basi dengan perasaan takut, gemetar dan juga kebingungan tanpa berpamit dengan Mbah Wiryo dan juga Anto, aku langsung berlari, tanpa menoleh ke belakang. Dengan perasaan yang sangat ketakutan. Sambil berpikir, makhluk apa tadi yang barusan saya lihat? Benar-benar rasa ketakutan terbelenggu di dalam benak saya. Di dalam hati yang tidak tenang. Akhirnya dengan perjalanan yang panjang. Dari rumah Mbah Wiryo, dan juga saya tidak tahu keberadaan Anto, saya sampai di kontrakan kecil saya. Saya masih dengan perasaan gemetar, lalu saya langsung bersih-bersih, mandi dan bergegas untuk tidur. Di dalam tidur saya merasa tidak tenang dan memimpikan sosok yang saya lihat tadi, di rumah Mbah Wiryo. Makhluk itu pun menertawai saya. Apakah kamu masih ketakutan habis melihat saya? Hanya segitu saja nyalimu sebagai manusia? Lalu tidak lama dari mimpi yang saya alami, saya terbangun. Lalu saya mengucapkan, Astagfirullahaladzim, barusan apa yang saya mimpikan? Saya benar-benar mati. Dalam ketakutan saat ini. Lalu dengan perasaan yang tidak tenang, ketakutan sampai dengan adzaan subuh berkomandang, saya tidak tidur lagi. Akhirnya saya bergegas mengambil air wudhu dan juga melaksanakan sholat subuh. Di dalam sholat subuh, di dalam benak saya masih terus terbayang-bayang sosok makhluk yang saya lihat di rumah Mbah Wiryo. Dengan perasaan bingung dan juga terpikirkan, apa Anto sampai rumah dengan selamat? Bagaimana kabar dia? Karena semalaman saya tidak sempat menanyakan kabar dia karena rasa ketakutan yang saya sangat besar. Tetapi di sisi lain saya enggan menanyakan. Apakah Anto baik-baik saja dan sudah sampai di rumah, dan bagaimana juga dengan kabar Mbah Wiryo? Setelah saya tinggalkan begitu saja. Lama dari situ saya mendengarkan kabar buruk tentang Anto dari teman saya yang lain. Bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan entah, dan seperti apa awal mulanya. Mungkinkah gara-gara saya membatalkan perjanjian dengan makhluk gaib tersebut untuk menarik uang gaib? Lalu tidak lama dari itu, saya juga mendengarkan kabar dari keluarga Anto bahwa ada orang yang memberikan kabar. Mbah Wiryo sudah meninggal dunia. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Matanya terbuka lebar, dan badannya gosong menghitam. Setiap jam 2 pagi, aku mencium bau kemenyan dari laci rumahku. Dan kadang, aku mendengar suara. Suara. Kau belum selesai, Rudy. Pesan moral. Kau boleh tidak percaya. Tapi ingat, apapun yang datang terlalu mudah, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan kadang, harga itu bukan uang, tapi jiwamu sendiri. Terima kasih sudah menonton channel Sepertiga Malam. Terima kasih dan jangan lupa follow dan share supaya dapat menonton cerita autentik dari channel Sepertiga Malam lainnya. See you on the next video. Salam dunia dalam gelap. Terima kasih.